Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Azulia, absen 16. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum, terus buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, terus habis itu neraca lajur, serta laporan keuangan. Nah, di sini saya udah menulis sheet-sheet untuk setiap jurnalnya. Ini ada financial statement, itu adalah laporan keuangan, worksheet neraca lajur, adjusting entries, itu jurnal penyesuaian, trial balance, itu neraca saldo, buku besar, terus ada jurnal umum, ini ada sheet account, terus selanjutnya saya membuat sheet untuk neraca awal. Pertama, untuk cara mengisi sheet account, kalian hanya perlu melihat pada soal, karena di soal sudah diberikan nomor akun serta nama akun yang akan digunakan untuk soal pada bengkel maju. Nah, jadi kalian hanya perlu menuliskan ini ke dalam sheet ini. Untuk pertama kita akan menulis no akun, lalu nama akun. Nah, kita tinggal blok sampai B27, lalu kita berikan garis, itu kita bisa sesuaikan. Setelah itu kita bisa memberi warna. Setelah itu kita blok untuk memberi warna. Dan kalian hanya perlu menuliskan nomor akun serta nama akun yang sudah ada pada soal. Baik, di sini saya sudah selesai menuliskan nama akun dan nama akun. Selanjutnya kita akan mengeblok sel A2 hingga B27. Kita blok. Selesai kita blok, kita akan memberikan pada name box dengan nama akun. Klik enter, lalu pengisian pada sheet account selesai. Kita akan lanjut ke sheet general journal atau jurnal umum. Pertama, karena kita harus melihat pada soal bengkel maju, periodenya itu adalah Desember 2014. Oke, kita akan membuat kepala akun dari bengkel maju. Setelah itu jurnal umum. Setelah itu Desember, kita masukkan periodenya 2014. Karena saya akan menuliskan dalam ribuan, jadi kita akan mengetik dalam ribuan. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat kolom-kolom apa saja yang terdapat pada jurnal umum. Nah, untuk sel A6, kita akan memasukkan kolom tanggal. Setelah itu ada no bukti. Setelah itu ada nama akun. Selanjutnya, setelah nama akun ada no akun. Oke, baik. Selanjutnya, setelah nomor akun adalah debit serta kredit. Kita ketikkan saja debit lalu kredit. Untuk kolom tanggal, no bukti, no akun, serta debit dan kredit itu kalian bisa isi secara manual. Tetapi untuk kolom nama akun, kalian akan menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi kalian tinggal mengetikkan sama dengan VLOOKUP. Kalian klik
Kenapa kita menggunakan VLOOKUP? Karena pada sheet account ini kan tabelnya secara vertikal. Jadi kita menggunakan VLOOKUP. Nah, VLOOKUP selanjutnya kita klik D7. Kita klik D7. Setelah itu titik koma. Selanjutnya kita masukkan akun pada sheet account. Setelah kita klik 2, setelah itu kita klik 0. Enter. Selanjutnya kita tinggal mendrag hingga baris ke 46. Setelah itu untuk mengisi jurnal umum, kita akan melihat transaksi-transaksi yang terjadi pada soal. Baik, untuk yang pertama, itu ada pada tanggal 01 Desember 2014, Tuan Ahmad menyetorkan uang pribadinya sebagai tambahan modal sebesar 30 juta. Karena Tuan Ahmad menyetorkan uang pribadinya sebagai tambahan modal sebesar 30 juta, maka akun-akun yang keluar adalah yaitu kas di debit serta modal Tuan Makmur di kredit. Lalu kita masuk kas di debit. Kita harus melihat nomor akun kas yaitu 1101. Tinggal masukkan 1101, kita klik enter. Baik, selanjutnya kita lihat lagi pada sheet account. Modal Tuan Makmur itu bernomor akun 3101. Jadi kita tinggal masukkan 3101. Nah, terus kita tinggal masukkan nominalnya 30 juta. Baik, kita lanjut ke transaksi tanggal 2. Transaksi tanggal 1 yang kedua. Dibayar asuransi untuk jangka waktu 12 bulan sebesar 6 juta dan dicatat sebagai beban. Baik, karena kita membayar asuransi, itu berarti kas kita berkurang. Nah, karena tadi diberitahukan bahwa dicatat dengan metode beban, maka akun yang keluar adalah beban asuransi. Jadi kita lihat pada sheet account, beban asuransi, nomor akunnya itu adalah berapa? 5107. Maka kita tinggal ketikkan 5107. Klik enter. Lalu kas, yaitu nomor akun kas adalah 1101. Ketik 1101, enter. Lalu kita tinggal masukkan, yaitu 6 juta. Selesai, kita lanjut ke transaksi tanggal 2. Dibeli peralatan bengkel sebesar 10.500.000 secara kredit pada toko Mentari. Kita membeli peralatan bengkel sebesar 10.500.000 secara kredit. Itu artinya kita berhutang kepada toko Mentari. Maka akun yang keluar adalah peralatan kita bertambah sebesar 10.500.000. Nah, tetapi hutang kita juga bertambah karena kita membelinya secara kredit. Hutang kita bertambah di kredit. Jadi, akun yang keluar adalah peralatan bernomor akun 1201 lalu ada utang usaha 2101. Klik enter. Selanjutnya kita masukkan adalah 10.500.000. Setelah selesai,
Selanjutnya, saya akan memberitahukan bagaimana cara mengisi kolom tanggal pada jurnal umum. Pertama, kalian harus memblok terlebih dahulu dari sel 46, dari sel A7 hingga sel A46, lalu kalian klik long date pada ini. Setelah itu, kalian tinggal memasukkan nomornya saja, lalu kalian tekan enter, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi, kalian bisa langsung mengetik seperti ini. Nah, kalian bisa melanjutkan jurnal umum ini sambil kalian melihat transaksi-transaksi yang terjadi pada bengkel maju ini. Oke, baik. Jadi, saya sudah menyelesaikan sheet jurnal umum. Nah, untuk mengisi kolom jumlah, kalian bisa menggunakan rumus sum. Itu sama dengan sum. Lalu kalian tinggal memblok dari kolom E7 hingga E45, lalu kalian tinggal tekan enter. Maka hasilnya akan keluar. Nah, untuk menentukan jurnal umum kalian benar atau tidak, kalian harus melihat kebalansan jurnal kalian antara debit dan kreditnya. Lakukan hal yang sama untuk kreditnya. Sama dengan sum. Lalu kalian bisa memblok dari F7 hingga F45. Kalian tekan enter. Kalau hasilnya sudah sama, maka jurnal umum kalian benar. Selanjutnya kita akan masuk ke sheet ledger, yaitu buku besar. Cara yang pertama adalah kalian harus memblok terlebih dahulu jurnal umum yang sudah kalian buat dengan cara kalian blok terlebih dahulu sampai jumlah, lalu kalian bisa menekan Ctrl plus I, masuk ke ledger, lalu kalian tekan Ctrl plus V. Nah, setelah itu kalian bisa sesuaikan terlebih dahulu supaya kolomnya terlihat rapi. Nah, setelah sudah, langkah selanjutnya adalah kita harus menghilangkan kolom B, yaitu no bukti. Kalian klik kolom B, setelah itu delete. Hal yang sama juga kalian harus lakukan pada baris nomor 46. Kalian hanya tinggal mengklik, lalu klik kanan, dan tekan delete. Selanjutnya, kita akan mengganti jurnal umum menjadi buku besar. Setelah itu, kita akan memasukkan neraca awal pada buku besar. Neraca awalnya kalian dapat lihat di soal, yaitu yang saldo bengkel baju memiliki saldo sebagai berikut. Yang kas 75 juta, piutang 20 juta, dan seterusnya. Itu adalah neraca awal dari bengkel maju. Karena saya sudah membuat tabel neraca awal, maka saya hanya perlu menyalinnya saja. Jadi ini, karena saya sudah membuat tabelnya dari awal. Jadi ini kalian salin seperti biasa, copy, masukkan ke ledger, setelah itu paste, setelah itu kalian copy untuk bagian no akun, copy, karena untuk nama akun
kalian hanya perlu mendrag ke bawah. Jadi setelah ini klik paste. Untuk debit dan kreditnya pun sama. Kalian hanya perlu menyalinnya saja. Lalu kalian salin. Nah, lalu kalian tinggal mendrag nama akun ke bawah. Maka itu akan muncul. Selanjutnya, kalian blok neraca uang sudah kalian pindahkan ke buku besar, lalu gantilah warnanya agar tidak terkecoh. Kita akan mengganti warnanya menjadi warna biru. Selanjutnya, kalian harus memblok sel A6 hingga L55. Kalian blok terlebih dahulu. Lalu kalian lihat pada bagian editing, pilih short and filter. Setelah itu, kalian pilih custom short. Setelah itu, short by-nya kalian pilih no akun. Setelah itu, kalian klik OK. Maka tabel kalian akan tershort sesuai dengan kas dengan kas, lalu piutang dengan piutang. Selanjutnya, kalian harus memblok lagi. Pastikan semuanya harus terblok dengan sempurna. Lalu kalian masuk ke bagian data, home menu data, lalu kalian klik subtotal. Nah, add each change-nya ini, kalian tulis nama akun. Lalu debit kreditnya kalian klik, lalu kalian klik OK. Nah, setelah itu sudah tersortir dengan sempurna. Baik, setelah ini kalian buka yang nomor 2. Nah, setelah itu kalian harus mensalin kas total hingga beban iklan total, yaitu dengan cara ketika tanda panah hitamnya muncul, kalian klik, lalu setelah itu kalian tahan tombol kontrol. Jadi kalian mengklik seperti ini sambil tombol kontrolnya kalian tekan. Setelah itu seperti ini, lakukan saja sampai baris yang ke-70. Setelah itu, kalian klik kontrol, jangan lepas kontrolnya, lalu kalian klik C. Setelah itu, di baris 73, kalian masukkan kontrol plus V. Setelah itu, kalian bisa memblok dari kas total hingga beban iklan total. Lalu kalian lihat menu editing lagi dan pilih find and select. Setelah itu, kalian pilih replace. Kalian bisa ketikkan di find white, yaitu spasi total. Setelah itu, kalian pencet replace all. Itu kalian klik OK. Setelah itu, selesai. Selanjutnya, setelah penyelesaian buku besar selesai,
Kalian hanya perlu mengganti name box dari sel B73 hingga B87. Kalian mengganti name box-nya dengan nama akun underscore ledger. Akun underscore ledger. Lalu kalian klik enter. Selanjutnya, untuk D73 hingga D87, kalian ganti dengan debit underscore ledger. Klik enter. Begitupun dengan E73 hingga E87, kalian cukup mengganti dengan kredit underscore ledger. Enter. Nah, setelah itu sudah selesai. Kolom 1 ada grand total, kolom 2, lalu di kolom 3 selanjutnya kita akan masuk ke trial balance. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke trial balance, yaitu neraca saldo. Nah, jadi pertama kita harus memblok akun-akun yang sudah kita buat dari sel A1 hingga sel B27. Kita blok saja. Lalu di sini kita akan masukkan di sel A7. Kita paste. Selanjutnya, kita akan menggabungkan sel 6 dengan 7 dengan cara menggunakan Merge and Center. Nama akun juga kita gunakan Merge and Center. Selanjutnya, kalian menggabungkan dua sel C dan kalian menggabungkan kolom C dan D dengan Merge and Center, lalu kolom E dan F dengan Merge and Center. Lalu di bawahnya kalian ketik debit, lalu kredit, lalu untuk kolom C dan yang sudah kita gabungkan, kita tulis transaksi. Lalu untuk kolom E dan F, kita tulis saldo. Kita bisa mengcopy buku besar, kepala buku besar, lalu kita pindahkan untuk menjadi kepala trial balance. Tinggal kita paste. Nah, selesai. Oke, baik. Baik, untuk memasukkan nominal debit dan kredit pada transaksi, kita menggunakan rumus SUMIF. Untuk kolom debit, kalian bisa mengetikkan rumus SUMIF. Kenapa kita menggunakan SUMIF? Karena kita akan menjumlahkan data numerik. Jadi kita menggunakan rumus SUMIF. Nah, SUMIF sama dengan kalian ketik akun ledger, klik sel B8, titik koma, kalian ketik debit ledger. Lalu tutup, enter. Kalian hanya tinggal mendrag ke bawah.
Begitupun dengan kredit pada transaksi, kalian hanya memasukkan rumus sum if, lalu akun ledger, titik koma, klik sel B8, lalu credit ledger. Enter. Kalian bisa ketik sama dengan, untuk menjumlahkan, kalian menggunakan rumus sum, lalu kalian tinggal blok dari tabel C8 hingga C33, lalu enter. Begitupun sebaliknya. Ketik sum, lalu blok dari D8 hingga D33, klik enter. Jika hasilnya sama, itu berarti apa yang kalian kerjakan benar. Baik, selanjutnya untuk mengisi kolom debit dan kredit pada saldo, kalian menggunakan rumus if. Jadi, sama dengan if, klik sel C8, lalu kalian pakai tanda lebih besar, lalu kalian klik sel D8, kalian beri titik koma, lalu kalian klik C8, simbol kurang, lalu D8, C8, lalu kalian klik D8, kalian klik D8, titik koma, 0, lalu tutup kurung. Kalian tekan enter. Lalu seperti kolom debit dan kredit pada transaksi, kalian hanya tinggal mendrag ke bawah. Selanjutnya untuk kolom saldo pada kredit, rumusnya sama, yaitu if. Lalu kita hanya balik, tadi C8 lebih besar daripada D8. Lalu sekarang kita balik, D8 lebih besar daripada C8. Lalu titik koma, D8 kita kurangkan lagi dengan C8. Titik koma, 0. Lalu kita tutup kurung, enter. Kita juga harus mendrag ke bawah. Dan untuk menjumlahkannya lagi, kita menggunakan sum. Lalu kita blok, klik enter. Begitupun dengan kolom kredit. Kita klik sum, lalu blok, enter. Dari kolom C8 hingga F34, kita berikan format accounting. Kita blok terlebih dahulu supaya gampang. Lalu kita berikan format accounting. Baik, selanjutnya kita tinggal mengganti judul buku besar menjadi neraca saldo. Baik, neraca saldo selesai. Selanjutnya kita akan lanjut untuk membuat ayat jurnal penyesuaiannya.
Baik, untuk langkah awal membuat adjusting entries adalah dengan pertama kalian harus mengcopy kepala dari trial balance untuk dipindahkan ke adjusting entries. Klik, lalu klik paste. Setelah itu, untuk neraca saldo, kalian tinggal ganti menjadi jurnal penyesuaian. Selanjutnya, untuk kolom A6, kalian ketik dengan tanggal, lalu B6 untuk no bukti, lalu C6 untuk nama akun, lalu untuk D6 untuk no akun, untuk E6 debit, serta F6 kredit. Setelah itu, kalian bisa sesuaikan sel-selnya untuk pengisian AJP ini sama seperti jurnal umum. Untuk tanggal, no bukti, no akun, debit, dan kredit ditulis secara manual. Sementara untuk no bukti dan nama akun, untuk nama akun kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi, dan untuk menyesuaikan jurnal penyesuaian ini, kita perlu melihat soal. Kita buka lagi Word soal. Di sini sudah tertera apa saja yang harus disesuaikan. Baik, di sini ada data-data yang perlu disesuaikan. Yang pertama, perlengkapan yang tersisa sebesar 13.500.000. Nah, baik, berarti kita hanya perlu melihat pada trial balance. Di sini perlengkapan itu sebesar 22.500.000. Lalu di soal perlengkapan yang tersisa itu 13.500.000. Maka kita hanya perlu mengurangkan 22.500 dengan 13.500. Maka perlengkapan, karena di soal itu adalah menggunakan perlengkapan, berarti yang keluar yang kita sesuaikan adalah beban perlengkapan. Jadi beban perlengkapan di debit, lalu perlengkapan di kredit. Pertama kita tulis dulu nomor akun. Beban perlengkapan yaitu nomor akunnya 5102. Kita ketik 5102 dengan akun perlengkapan. Akun perlengkapan yaitu 1104. Kita tulis 1104. Untuk debit dan kreditnya yaitu tadi 22.500 kalian kurangkan dengan 13.500, maka hasilnya adalah 9 juta. Kreditnya adalah 9 juta. Selanjutnya, penyusutan atas peralatan sebesar 5%, penyusutan atas kendaraan sebesar 5%, dan penyusutan bangunan sebesar 5%. Nah, kalau seperti ini, penyusutan atas peralatan sebesar 5%, itu berarti caranya adalah kalian hanya perlu mengalihkan peralatan dengan 5%. Lalu kalian juga hanya perlu mengalihkan kendaraan dengan 5%, lalu penyusutan bangunan dengan 5%. Untuk akunnya yang didebit adalah beban penyusutan peralatan, lalu kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan, lalu beban penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, dan beban penyusutan bangunan, lalu akumulasi penyusutan bangunan.
Jadi masing-masing semua dikalikan 5%. Baik, saya akan tulis. Kita tulis, kita lihat pada account, beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan yaitu 5104. Kita tulis 5104. Lalu akumulasi penyusutan peralatan 1202. Tulis 1202. Berapa? Untuk peralatan yang kita kalikan dengan 5%, adalah 2.025. Selanjutnya, kalian juga hanya perlu mengalihkan penyusutan kendaraan, lalu kalian tinggal kalikan dengan 5%. Kalian bisa lihat ada di trial balance 100 juta kalian kalikan dengan 5%. Maka hasilnya adalah 5 juta. Lalu akun yang keluar adalah beban akumulasi beban penyusutan kendaraan dengan akumulasi penyusutan kendaraan. Lalu kita lihat di sheet account, beban penyusutan kendaraan itu 5106. Kita masukkan 5106. Lalu akumulasi penyusutan kendaraan 1207. Kita masukkan 1207. Lalu adalah 5. Terakhir adalah penyusutan bangunan sebesar 5% juga. Jadi kita tinggal kalikan bangunan dengan 5%. Kita lihat pada trial balance, bangunan ada 250 juta, maka kita kalikan dengan 5% menjadi hasilnya adalah 12.500. Lalu kita lihat pada account, nomor akun beban penyusutan bangunan, yaitu 5105. Kita masukkan 5105. Lalu untuk bagian kreditnya akumulasi penyusutan bangunan yaitu 1205. 1205 sebesar 12.500. Baik. Untuk selanjutnya, kalian bisa kerjakan bagian C, D, dan E seperti cara yang sudah tadi kita bahas. Saya akan mengerjakan yang terlebih dahulu. Baik, saya sudah merapihkan kolom jurnal penyesuaian. Kita tetap sama menggunakan rumus, yaitu rumus untuk mengisi nama akun, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi, klik C7 sama dengan VLOOKUP. Lalu kalian klik D7, kalian klik titik koma, lalu kalian klik akun, ketik akun, titik koma, klik 2, titik koma, 0. Lalu kalian tutup kurung, kemudian enter. Setelah itu, kalian bisa mendrag rumusnya hingga ke bawah. Selanjutnya, untuk tanggal, seperti biasa, kalian blok terlebih dahulu, lalu ganti menjadi
long that sehingga 31/12/2014 hingga ke bawah semuanya. Setelah tanggal terisi semua, lalu kita tinggal menjumlahkan kolom debit dan kreditnya. Kita tetap menggunakan rumus sum, yaitu kita tinggal memblok, lalu kita klik enter. Bagian kolom kreditnya juga sama, klik masukkan rumus sama dengan sum, lalu tinggal kita blok dari sel F7 hingga F20, kita enter. Maka hasilnya 34725. Setelah selesai, kita tinggal memblok bagian C7 hingga C20. Lalu name box-nya kita ganti dengan akun _adjusting. Klik enter. Lalu untuk kolom debit dan kredit, kita blok juga. Lalu name box-nya kita namakan untuk debit yaitu debit adjusting. Enter. Kita namakan debit _adjusting. Enter. Lalu untuk kredit juga kita namakan credit adjusting. Enter. Baik, selesai. Selanjutnya kita bisa lanjut ke worksheet atau neraca lajur. Baik, untuk neraca lajur saya sudah membuat tabelnya. Kita tinggal isi. Untuk bagian neraca saldo, kita hanya perlu memindahkan neraca saldo dari trial balance, itu bagian saldonya. Kita hanya perlu mengeblok, lalu kita klik kanan, lalu copy, setelah itu masukkan saja. Kalian juga tinggal totalin seperti biasa, yaitu menggunakan rumus sum. Lalu setelah itu kalian jumlah, itu sama dengan sum. Begitupun untuk kreditnya, kita menggunakan rumus sum. Sedangkan untuk jurnal penyesuaian, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan sum if, yaitu akun adjusting, titik koma, klik nama akun yaitu B8, lalu titik koma, debit, adjusting, lalu tutup kurung, enter. Kalian tinggal tarik ke bawah. Begitupun untuk jurnal penyesuaian kredit. Sama, yaitu sum if, lalu akun adjusting, titik koma, lalu klik B8, sel B8, lalu credit adjusting. Lalu tutup kurung, enter.
drag juga ke bawah. Lalu untuk menjumlahkannya sama, yaitu menggunakan sum. Kita hanya perlu memblok. Lalu enter. Sebelahnya juga, yaitu sama dengan sum. Kita hanya perlu memblok. Klik enter. Untuk memeriksanya, kita lihat pada ayat jurnal penyesuaiannya. Ketika sudah sama, nominal debit dan kreditnya, baik di worksheet maupun di jurnal penyesuaian, maka sudah benar. Lalu kita tinggal blok untuk membuat format accounting. Kita ubah formatnya menjadi format accounting. Setelah itu, untuk neraca saldo setelah disesuaikan, kalian bisa menggunakan rumus if. Kita mulai ya, sama dengan if kalian menggunakan double tanda kurung, lalu klik C8. Setelah itu, kalian tambah dengan E8. Setelah itu, kalian tutup kurung. Kemudian, kalian beri tanda lebih besar. Lalu kalian buka kurung. Lalu kalian tambahkan D8 dengan F8. D8 dengan F8. Tambahkan D8 ditambah dengan F8. Lalu tutup kurung, titik koma, C8 ditambah E8, C8 ditambah E8 dikurang D8 dikurang F8. Lalu tutup kurung, titik koma, 0. Lalu tutup kurung. Kemudian tekan enter. Kalian bisa mendrag kolom debit ke bawah. Untuk kolom kredit, rumusnya sama seperti tadi, hanya bedanya D8 kita tambahkan dengan F8. Kita mulai lagi sama dengan if D8 kita tambahkan dengan F8, lalu lebih besar, buka kurung, C8 ditambah E8. Tutup kurung, titik koma, buka kurung, D8 ditambah F8 dikurang C8 dikurang E8. Lalu tutup kurung, titik koma 0. Tutup kurung, enter.
Selanjutnya, untuk neraca saldo setelah penyesuaian, kalian bisa mendrag ke bawah. Lalu sama dengan sum. Lalu untuk kolom kredit, kita juga menggunakan rumus sum. Klik enter. Selanjutnya, kolom debit dan kredit kita akan formatkan menjadi accounting. Kita formatkan menjadi accounting. Baik, selanjutnya untuk mengisi rugi laba, kita menggunakan rumus if dan left. Pertama, if, lalu kita masukkan left. Selanjutnya, klik sel A8, lalu titik koma 1, tutup kurung, lalu kita pakai lebih besar sama dengan petik 4, titik koma, G8. Lalu kita berikan titik koma 0, lalu tutup kurung, enter. Lalu kita tinggal mendrag seperti biasa ke bawah. Nah, selanjutnya untuk kolom kredit sama, yaitu sama dengan if, titik koma left, lalu klik sel A8, titik koma 1, lalu tutup kurung, lebih besar sama dengan petik 2, 4, lalu titik koma, H8, titik koma 0. Klik enter. Lalu kita drag ke bawah. Kita buat format accounting. Selanjutnya kita jumlahkan lagi menggunakan rumus sama dengan sum, lalu kita sama dengan sum, kita drop, lalu kita enter. Hasilnya adalah 34725. Lalu untuk yang kredit, kita juga menggunakan rumus sama dengan sum. Tinggal mendrag. Enter. Hasilnya lebih besar bagian kredit. Selanjutnya, untuk menentukan dia termasuk laba atau rugi, pada kolom 35 kalian menggunakan rumus if sama dengan if, lalu kalian klik I34,
Lalu, kalian lihat mana yang lebih kecil bagian kolom debit apa kredit. Ketika yang lebih kecil bagian debit, maka kita menggunakan tanda lebih kecil daripada J34. Lalu, titik koma, petik atas, laba, titik koma, rugi. Lalu enter. Maka yang muncul adalah laba. Lalu untuk mencari laba tersebut, kita hanya perlu mengurangkan sel J34 dengan I34. Jadi sama dengan klik kurang dengan I34, enter. Maka labanya adalah 12.025. Selanjutnya kita akan mengisi kolom neraca. Baik, untuk kolom neraca, kita menggunakan rumus yang sama seperti pada saat kita memasukkan rumus laba rugi, yaitu sama dengan if, lalu kita masukkan left, lalu klik sel A8, lalu titik koma 1, tutup kurung, lalu gunakan yang lebih kecil, sama dengan 3, petik atas 3, kalian titik komakan dulu, J8, setelah itu titik koma 0. Selanjutnya kalian enter. Setelah ini kalian bisa langsung mendrag ke bawah. Kalian bisa mendrag ke bawah. Lalu untuk yang kredit, penulisan rumusnya juga sama, yaitu if, lalu left, lalu sel A8, lalu titik koma 1, lalu lebih kecil, sama dengan 3, lalu kita masukkan sel H8, titik koma 0, tutup kurung, enter. Lalu kita bisa mendrag ke bawah. Lalu tinggal kita jumlahkan sama dengan sum, lalu kita blok, kita enter. Selanjutnya, kita gunakan sum untuk bagian kolom kredit, lalu tinggal kita blok, lalu kalian tekan enter. Nah, untuk bagian neraca, kalian juga bisa tinggal mengurangkan antara debit dengan kreditnya. Jadi, sama dengan kalian kurangkan dengan L34. Dengan L34. Maka hasilnya adalah sama seperti laba. Masukkan pada format accounting. Baik, untuk jurnal penyesuaian pada bagian worksheet ini kita ganti jadi neraca
lajur. Jadi setelah menyelesaikan neraca lajur, selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Nah, di sini saya sudah membuat format-format laporan keuangannya. Jadi, kita tinggal mengisi angka-angkanya saja. Nah, untuk pendapatan, total beban, laba, itu biasanya itu adalah kita tulis sendiri secara manual. Tetapi kalau untuk nama akun, dan nominalnya itu kita tulis, itu kita tinggal salin-salin dari worksheet yang udah kita kerjakan. Baik, kita bisa langsung mulai menyalinnya. Jadi untuk pendapatan kita cari nomor akun yang angka depannya itu 4. Nah, kebetulan di sini cuma 1, jadi cuma pendapatan jasa aja. Jadi langsung aja kita salin, lalu kita pindahkan ke laporan keuangan. Lalu kita salin. Setelah itu selesai, kita cari laporan keuangannya. Oke, ini. Jadi total bebannya adalah, nah, oke, lanjut adalah akun beban-beban. Oke, kita tinggal mengcopy akun beban-beban dari beban gaji sampai beban bunga, kita copy, lalu kita pindahkan ke laporan keuangan. Oke, lalu untuk nominal-nominalnya juga jangan lupa kita pindahkan. Lalu kita copy, lalu tinggal kita paste. Selanjutnya, kita tinggal menjumlahkan total dari beban. Kita gunain sama dengan sum. Terus habis itu, tinggal blok kayak biasa. Bentar. Maka hasilnya keluar. Nah, untuk laba, kalian cukup tinggal mengurangkan antara sel D9 dengan sel D20. Jadi sama dengan sel D9 kita kurangkan dengan sel D20, lalu kita tekan enter. Maka labanya adalah 12.025 sama seperti worksheet-nya. Untuk laporan modal, kita lihat pada worksheet modal Tuan Makmur. Nomor akunnya adalah 3. Setelah itu, kalian tinggal tekan copy, lalu kalian copy ke laporan keuangan kalian. Tekan paste, lalu masukkan juga nominalnya. Untuk labanya, kita hanya tinggal melihat laba di worksheet kita. Kita klik, lalu copy, and kita paste di sini. Untuk perubahan modal,
Saya menggunakan C32, terus tekan enter. Lalu kita salin lagi, kita copy, dan kita masukkan sini. Setelah itu tinggal kita tambahkan. Selanjutnya adalah kita mengisi kolom neraca. Berikutnya adalah kita mengisi aktiva lancar. Aktiva lancar ini nomor akunnya adalah 11, sedangkan aktiva tetap 12. Jadi kita mulai dari aktiva lancar terlebih dahulu. Pertama, kita blok dari kas hingga perlengkapan. Lalu kita copy. Lalu kita masukkan jumlahnya. Untuk jumlahnya seperti biasa kita akan menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, lalu tekan enter. Hasilnya adalah 164.750. Selanjutnya kita mensalin aktiva tetap. Aktiva tetap adalah kepala akunnya 12, jadi kita salin semuanya 12. Lalu klik copy. Selanjutnya kita masukkan nominalnya sesuai dengan debit kreditnya. Kita copy, lalu kita juga paste. Lalu selanjutnya kita kurangkan sel C53 dengan sel C54. Setelah itu kita masukkan tanah 150 juta. Setelah itu kita masukkan bangunan. Dan akumulasi penyusutan bangunan.
Masukkan akumulasi penyusutan bangunan. Setelah itu, kalian bisa kurangkan sel C56 dengan sel C57. Lalu masukkan kendaraan. Dan akumulasi penyusutan kendaraan. Itu juga tinggal kurangkan sel C58 dengan sel C59. Setelah itu, kita tinggal jumlahkan menggunakan sum untuk menjumlahkan jumlah aktiva tetap. Klik enter. Lalu untuk total aktiva, kita tinggal jumlahkan jumlah aktiva lancar dengan jumlah aktiva tetap. Klik enter. Dan total aktiva adalah 685.725. Selanjutnya kita akan mencari hutang jangka pendek. Yang bernomor akun 21. Terus kita copy. Kita masuk. Setelah itu kita tinggal masukkan nominalnya. Lalu kita tinggal totalkan jumlah utang jangka pendek. Selanjutnya kita akan mencari utang jangka panjang yang kepala akunnya adalah 22. Karena kebetulan cuma satu, jadi kita masukkan yang hanya utang jangka panjangnya hanya utang bank. Selanjutnya, jumlah utang jangka panjang itu sama dengan sel H52
enter. Baik, untuk modal kita untuk modal kita salin nomor akun yang kepala berdepannya 3, kita salin. Lalu kita paste. Dan untuk jumlahnya kita lihat pada laporan modal. Jadi kita tinggal sama dengan, lalu kita klik sel D36, lalu kita enter. Selanjutnya, untuk mencari total pasifa, kita hanya menggunakan rumus sum. Sum sama dengan, lalu kita blok. Setelah itu kita tekan enter. Jika total aktiva dan pasifa sama, maka itu telah balance. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.